Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmiati Dewi Agustini, guru mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan di SMK Negeri 1 Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema tentang sikap dan perilaku wirausaha. Tema ini merupakan kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami sikap dan perilaku wirausaha, dan 4.1 mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang jenis-jenis pekerjaan. Yang pertama adalah jenis pekerjaan yang merupakan level pengusaha atau entrepreneur. Contohnya adalah pedagang, pemilik toko, pemilik biro jasa, ataupun investor. Yang kedua adalah jenis karyawan atau level karyawan. Contohnya office boy, security, manager, direktur, bahkan mungkin CEO ketika CEO ini bukan merupakan pemilik perusahaan. Apa itu perbedaan antara menjadi seorang wirausaha dan seorang karyawan? Tentu saja ketika kita memilih sebagai seorang wirausaha atau seorang entrepreneurship, maka kita adalah orang-orang yang bekerja secara mandiri, bebas, merdeka, mengatur. Kenapa dikatakan mandiri, bebas, merdeka, dan mengatur? Karena tidak tergantung kepada keputusan orang lain. Sementara ketika kita memilih posisi sebagai seorang karyawan, secara otomatis kita bekerja itu tidak mandiri, tidak bebas, tidak merdeka. Karena kita diatur oleh pemilik perusahaan. Ada beberapa alasan seseorang memilih menjadi seorang wirausaha. Yang pertama, sudah mencari kerja kemana-mana tetapi tidak mendapatkan pekerjaan seperti yang diharapkan. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya, yang pertama, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dibandingkan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Yang kedua, kompetensi yang kita miliki tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, kompetensi yang kita miliki berada di bawah standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan, atau bahkan kompetensi yang kita miliki ini berada di bawah para pesaing kita. Sehingga ketika kita sudah mencari pekerjaan ke sana kemari, tetap tidak mendapatkan pekerjaan seperti yang diharapkan. Alasan yang kedua adalah karena seseorang itu ingin mandiri, tidak ingin terikat, ingin bebas, tidak ingin diatur. Maka menjadi wirausaha merupakan pilihan bagi orang-orang yang memiliki sikap mandiri. Alasan yang ketiga adalah karena pensiun atau di PHK. Ketika seseorang mulai memasuki masa pensiun atau di PHK karena kondisi krisis ekonomi dan lain sebagainya, maka mereka harus mencari alternatif pekerjaan lain untuk menghidupi keluarganya. Dan menjadi seorang wirausahawan adalah salah satu alternatif yang dipilih oleh orang-orang yang sudah memasuki masa pensiun ataupun di PHK. Alasan yang ketiga itu adalah waktu bersama keluarga lebih fleksibel. Karena kita yang mengatur waktunya. Kapan kita mau mulai bekerja, berapa banyak kita mau menghabiskan waktu untuk pekerjaan. Bahkan mungkin kapan kita mau libur, itu bisa ditentukan oleh seorang wirausaha. Karena kita tidak tergantung kepada pimpinan ataupun kepada orang lain. Alasan yang berikutnya adalah karena ingin memperbaiki kehidupan ekonomi. Menjadi seorang wirausaha, ini memiliki keleluasaan untuk mendapatkan penghasilan setinggi-tingginya. Karena
tidak diatur oleh peraturan perusahaan. Standar gaji tidak ditetapkan oleh perusahaan, tetapi standar gaji ditetapkan oleh diri kita sendiri. Ketika ingin mendapatkan penghasilan yang lebih, tentu saja kita harus memberikan waktu yang lebih banyak di dalam menjalankan usaha. Semuanya tergantung bagaimana kita. Ketika kita ingin memperbaiki kehidupan ekonomi atau ingin mendapatkan penghasilan yang lebih banyak, omset yang lebih tinggi, secara otomatis kita juga akan meluangkan waktu yang lebih banyak. Dan alasan berikutnya adalah karena seseorang itu suka tantangan. Menjadi seorang wirausahawan, tantangannya ini sangat banyak. Baik tantangan internal yang berasal dari dalam diri sendiri ataupun tantangan eksternal. Itu adalah alasan-alasan kenapa seseorang lebih memilih menjadi seorang wirausaha. Dengan kondisi ekonomi saat ini, pilihan menjadi seorang wirausahawan adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat jumlah lulusan SMK, SMA, ditambah lagi dengan lulusan perguruan tinggi, jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Sehingga sekolah dituntut untuk mendidik, melatih kalian sebagai seorang pelajar untuk menjadi seorang wirausahawan di kemudian hari. Langkah pertama yang harus dibangun itu adalah kalian memiliki sikap dan perilaku yang tepat. Sikap dan perilaku seorang wirausahawan. Apa saja sikap dan perilaku seorang wirausahawan? Di antaranya semangat yang tinggi, berani mencoba, optimis terhadap segala sesuatu, memiliki rasa percaya diri, disiplin, bekerja keras, dan mampu mengatur waktu dengan baik. Sikap dan perilaku wirausahawan inilah yang harus ditumbuhkan di awal, sebelum diberikan teori-teori ataupun mungkin praktek berwirausaha. Kenapa? Karena ternyata mendidik kalian ini tidak mudah. Mendidik kalian untuk berwirausaha. Yang harus kalian pahami bahwa bisnis itu bukan sekedar teori. Yang lebih penting dari itu adalah action. Jika kalian tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi, optimis bahwa usaha bisa berjalan dengan baik, memiliki rasa percaya diri bahwa kalian memiliki kemampuan untuk mengelola sebuah usaha, maka action ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Action didukung oleh sikap-sikap yang tepat. Untuk menjadi orang yang sukses di kemudian hari, baik itu dengan usahanya, dengan bisnisnya, atau dengan pilihan apapun di masa yang akan datang, tidak cukup dengan hanya menumbuhkan sikap dan perilaku seorang wirausahawan sebagaimana yang tadi sudah dibahas di awal. Kalian juga perlu menumbuhkan karakteristik wirausahawan di dalam diri kalian. Apa itu karakteristik wirausahawan? Karakteristik wirausahawan ini adalah ciri khusus yang dimiliki oleh seseorang wirausahawan yang membedakannya dengan orang lain. Ada banyak pendapat menurut para ahli. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan karakteristik wirausahawan menurut By Graff yang dikenal dengan istilah 10D. Yang pertama adalah dream. Memiliki cita-cita. Kalian harus memiliki visi atau keinginan terhadap masa depan kalian yang lebih baik. Selain itu, kalian juga harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan impian atau cita-citanya. Yang kedua, decisiveness, tegas. Seorang wirausahawan harus memiliki karakteristik ini. Tegas. Tidak bekerja lambat, harus membuat keputusan dengan cepat dan tepat serta penuh dengan perhitungan.
Kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan merupakan salah satu kunci untuk meraih kesuksesan di dalam bisnisnya. Karakteristik yang ketiga adalah doers atau pelaku. Seorang wirausahawan adalah orang yang berbuat atau orang yang melakukan sesuatu. Harus membuat keputusan langsung, menindaklanjutinya, dan menerapkan apa yang sudah diputuskan secepat mungkin dan tidak menunda-nunda apa yang sudah diputuskan. Yang keempat adalah determination. Seorang wirausahawan harus memiliki kebulatan tekad, ketetapan hati. Sehingga ketika nanti kalian menjalankan usahanya, karena sudah tetap memiliki kebulatan hati, kalian akan memperoleh hasil yang baik. Karena apa? Karena kebulatan tekad juga berarti kalian memiliki keinginan yang kuat untuk sukses. Di samping kalian memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan tidak mudah menyerah begitu saja. Yang kelima adalah dedication atau pengabdian. Jadi seorang wirausahawan, kalian nanti harus memiliki pengabdian terhadap bisnis yang kalian jalaninya. Dengan kata lain, kalian harus serius menjalankan bisnisnya. Tidak boleh setengah-setengah. Orang yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap usahanya biasanya akan rela mengorbankan kepentingan keluarga demi usaha yang dijalaninya. Biasanya ini di awal. Nanti setelah sukses baru bisa mengatur dengan baik. Bahkan tidak sampai di situ saja. Kadang-kadang dedikasi juga bisa diartikan secara luas. Dedikasi bisa berupa pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam hal ini berarti sebagai seorang pengusaha, nanti kalian mampu membuka lapangan pekerjaan yang secara tidak langsung kalian telah membantu mesejahterakan masyarakat. Membuka lapangan pekerjaan bagi para pengangguran. Dan ini berarti bisa menjadi salah satu solusi dari permasalahan ekonomi Indonesia yang ada saat ini. Karakteristik yang keenam menurut Bygrave adalah devotion atau ketaatan. Taat di sini berarti kalian harus taat terhadap aturan atau peraturan yang telah dibuat oleh kalian. Kalian tidak mudah untuk mengeluh. Tetap semangat terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis kalian. Taat ini bisa juga diartikan kalian tidak akan mengkhianati kepercayaan konsumen kalian. Kalian bisa juga mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau daerah setempat. Sehingga bisnis kalian tidak merugikan konsumen. Bisnis kalian tidak menimbulkan ekses negatif, baik bagi masyarakat ataupun bagi pemerintah. Karena apa? Karena kalian memiliki ketaatan di dalam berbisnis. Karakteristik yang ketujuh adalah details atau rinci. Berarti kalian tidak boleh mengabaikan faktor-faktor kecil. Hal-hal kecil jangan dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Kenapa? Bisa jadi hal-hal yang kecil itu bisa menghambat kegiatan usaha. Sehingga kalian harus memperhatikan banyak faktor, baik faktor yang besar ataupun faktor yang kecil. Baik itu terkait dengan keuangan, dengan barang yang diproduksi, dengan barang yang kalian jual, bahkan mungkin sampai hal-hal sepele tentang pengiriman barangnya, pemilihan tempat, pemilihan lokasi usaha, bahkan sampai dengan penentuan harga barang. Sehingga ketika seorang wirausahawan tidak rinci, bisa jadi nanti akan terjadi sebuah kesalahan. Bahkan bisa jadi kalian mudah ditipu oleh orang lain.
Karakteristik yang kedelapan adalah destiny atau nasib. Destiny merupakan tanggung jawab terhadap nasib atau tujuan yang hendak dicapai oleh kalian. Dengan kata lain, kalian sebagai seorang wirausahawan harus sadar bahwa hidup nasib kalian nanti ditentukan oleh usaha yang kalian lakukan saat ini. Ada pepatah yang mengatakan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Bahwa nasib kita nanti di masa yang akan datang salah satunya ditentukan oleh apa yang kita lakukan saat ini. Sehingga lakukanlah hal yang terbaik saat ini yang kalian bisa. Karakteristik yang ke-9 adalah dollars atau uang. Bukan berarti uang adalah segala-galanya. Uang di sini bisa dijadikan sebagai sebuah tolak ukur kesuksesan di dalam menjalankan bisnis. Kita bisa berasumsi ketika kita berhasil dalam menjalankan bisnisnya, maka kita layak memperoleh keuntungan atau laba, bonus atau hadiah dari usaha yang sudah kita lakukan. Ingat, dollars diletakkan pada nomor 9, bukan nomor 1. Kenapa? Karena uang itu bukan segalanya. Tetapi uang dibutuhkan untuk keberlangsungan usaha dan bisnis. Karakteristik yang ke-10 adalah distribute atau distribusi. Maksudnya apa? Sebagai seorang wirausahawan, kalian harus dapat bermanfaat bagi orang lain, termasuk bagi karyawan kalian. Distribusi di sini bisa diartikan bahwa kalian sebagai seorang wirausahawan dapat berbagi lapangan pekerjaan dengan orang lain. Bahkan nanti kalian juga bisa saling bertukar ilmu atau mengajari karyawan kalian sampai sukses sehingga memiliki bisnis seperti kalian. Demikian materi kali ini tentang sikap dan perilaku usaha. Silakan kalian lihat slide terakhir. Di sana ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Pahami dulu materinya. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.